Halo Pak Faizan. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Jelas sekali Pak. Oke, jelas ya. Oke. Jadi untuk menghemat waktu karena ini juga di hari Jumat ya. Jadi waktunya sebentar, maka betul sekali. Saya juga mau coba langsung saja gitu ya. Jadi sesuai dengan yang dikasih ke saya terkait dengan materi ya, yaitu tentang network security dan digital forensik ya. Dan untuk biodata saya tadi, profil saya sudah dibacakan oleh moderator. Jadi mungkin saya share screen materinya gitu ya. Oke. Oke. Untuk PDF-nya sudah kelihatan di desktop masing-masing atau di laptop? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, aman Pak, aman. Oke, sip, terima kasih. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang network security ya. Jadi network security ini yaitu keamanan jaringan. Nah, di sini saya akan bahas terkait dengan keamanan jaringan ini, agendanya seperti yang terlihat di depan laptop atau di smartphone masing-masing gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas tentang ruang lingkup keamanan sistem informasi, terus berita-berita kejahatan komputer, terus network topologi sampai pada jenis serangan. Mungkin untuk terkait dengan demonstrasi atau praktikumnya ini saya belum bisa demonstrasikan karena mungkin terbatas waktu gitu ya. Tapi nanti kalau ada session kedepannya gitu ya terkait dengan waktu yang panjang, maka saya akan bisa demonstrasikan gitu. Dan ini sebelumnya juga materi ini pernah saya presentasikan dan praktikumnya juga sudah pernah saya demonstrasikan gitu ya. Jadi nanti terkait dengan video tersebut ini sebenarnya sudah ada di YouTube saya sendiri gitu ya, di Faizan Nabawi. Nanti di situ ada terkait dengan materi terkait dengan IT gitu ya, bahasan network, terus keamanan, terus programming dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk itu langsung ke slide berikutnya. Jadi di sini ruang lingkup bahasan tentang keamanan ya, keamanan SI, walaupun di judulnya itu network security ya, keamanan jaringan. Tapi kalau secara globalnya kita akan mengenal terkait dengan keamanan sistem informasi ya. Nah, keamanan sistem informasi nanti akan mencakup jaringan komputer, sistem operasi ya, terus basis data, program dan sebagainya. Tapi nanti kita akan fokus ke jaringan komputer ya, karena sesuai dengan materi yang diberikan. Oke. Nah, sebelumnya ada pendahuluan dahulu gitu ya. Ini dunia tanpa batas. Jadi sekarang semua serba digital, semua serba terkonek internet ya, dan sebagainya. Jadi ini ada ini ya kata-kata di balik kenyamanan terdapat ancaman. Jadi kita sekarang sudah nyaman nih browsing-browsing ke internet ya. Tapi bagi orang yang tidak paham terkait dengan keamanan, maka ini sebenarnya terdapat ancaman gitu ya. Jadi nanti kadang kan di sosial media ya kayak profil-profil data ini banyak orang yang menampilkan secara detail gitu ya. Atau juga tidak di ini installnya antivirus, anti malware, terus tidak dipasangnya firewall dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ada cracker mencoba scanning komputer tujuan atau komputer lawan, maka dia akan melihat celah-celah yang ada di komputer tujuan gitu ya. Jadi perlu diamankan. Jadi bagi yang awam maka sebelum connect internet maka diperhatikan terkait dengan firewall, antivirus, anti malware dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan Linux ini agak sedikit aman ya dari virus dan sebagainya. Terus berikutnya, globalisasi teknologi dibarengi globalisasi kejahatan. Jadi semakin meningkatnya teknologi, maka juga semakin
banyaknya kejahatan, apalagi yang terkait dengan terkoneknya semua perangkat-perangkat ke internet, ya. Nah, ini ada kejahatan cyber, ya, cybercrime, ada serangan cyber dan sebagainya. Nah, ini serangan dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun di daerah, ya, dan sebagainya. Walaupun nanti sebenarnya setiap serangan ini akan bisa ditrace, ya, akan bisa ditrace siapa pelaku dan sebagainya. Ini ada log dan ada catatannya, ya, di masing perangkat yang mulai dimasuki, gitu ya. Nah, jadi kalau menyerang ini juga harus hati-hati, kecuali emang dia yang paham terkait dengan sistem secara detail, keseluruhan dan sebagainya. Karena biasanya ada log catatan, gitu ya. Jadi dari catatan itu bisa ditrace sejauh mana dia menggunakan provider apa, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini pelaku yang melakukan kejahatan ini orang pintar, ya, dan orang berilmu. Jadi dia mengetahui tentang networknya, mengetahui tentang sistem secara detail, ya. Nah, terus kejahatan yang cybercrime ini kejahatan tanpa kontak fisik, ya. Jadi kejahatan yang tanpa kontak fisik. Jadi melalui maya, ya, virtual dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan keamanan informasi, biasanya yang diserang itu data, ya, data. Jadi atau informasi. Nah, ini informasi bagi perusahaan itu yaitu sebuah aset organisasi, ya. Nah, ini sumber daya strategis yang memiliki nilai yang sangat berarti. Jadi makanya perusahaan ini berani membeli perangkat-perangkat untuk mengamankan sistemnya, sistem internalnya, yaitu bisa menggunakan firewall, ya. Firewall yang komersil, firewall yang enterprise, ya, seperti ada Palo Alto, ada Sophos, FortiGate dan sebagainya. Nah, jadi dari jalur masuk informasi ini, dari mulai pintu gerbang, ya, yang dilalui sampai pada klien-klien atau sisi klien, ini akan di-scanning oleh komputer penyerang, ya, atau istilahnya medianya akan semua yang dilewati itu akan di-scanning sejauh mana port-port atau servis-servis terbuka atau tidak, gitu ya. Nah, ini akan menjadi celah, ya, celah resiko dan bisa dieksploitasi, gitu ya. Jadi dahulu kesadaran akan masalah keamanan masih rendah, tapi sekarang perusahaan-perusahaan, organisasi dan sebagainya sudah mulai melek, gitu ya. Tapi tetap banyak juga kan yang orang awam ini sekarang terkonek ke internet, ya. Jadi masih banyak juga sasaran-sasaran dari para hacker, ya, untuk bisa menyerang komputer tujuan lawan dan sebagainya. Nah, ini sekilas berita-berita tentang kejahatan komputer, ya. Jadi kalian bisa search di media elektronik, ya, misalnya tentang kejahatan komputer terkini, terbaru dan sebagainya. Walaupun yang dahulu juga banyak, gitu ya. Sekarang lebih banyak lagi, ya, karena semua sudah terkonek ke internet, gitu ya. Kalau tidak terkonek ke jaringan, maka ini aman di komputer, ya. Karena standalone berdiri sendiri ini tidak ada yang mencoba menyerang, gitu ya. Karena nah ini pasti penyerangannya secara fisik. Tapi kalau sudah terkonek internet, maka ini banyak serangan-serangan dari cyber, ya, dunia maya. Nah, contoh-contoh kejahatan komputer, misalnya di sini ada berita penggunaan cloud di perusahaan rentan kejahatan cyber. Jadi kalau kita menyimpan data-data di cloud, kadang ada ini, ya, ada rasa ngeri juga, ya, karena data-data kita bisa dibaca oleh penyedia cloud dan sebagainya, gitu ya. Kalau yang tidak amanah, tapi kalau amanah ini yang aman lah, ya, gitu ya, dan sebagainya. Terus juga modus penipuan perbankan masih marak, karena sekarang perbankan sudah menggunakan mobile banking, ya, internet banking dan sebagainya. Nah, ini bisa banyak juga penyerangannya. Tapi tetap dari perusahaan-perusahaan, gitu ya, perbankan dan sebagainya, ini sudah mencoba mengamankan sistem secara ini, ya, ketat, gitu ya. Jadi banyak firewall-nya dan banyak untuk DRC-nya, ya, untuk supaya kalau server utamanya masalah maka ada mirroring-nya.
dan sebagainya. Terus dahulu ada ini ya, jenis serangan namanya ransomware. Jadi kalau misalnya PC tujuan itu kena ransom, maka data-datanya akan terenkrip. Jadi kalau dibuka berupa simbol-simbol gitu. Nah, ini akhirnya tidak bisa lagi dibuka, diselamatkan gitu ya. Makanya sekarang banyak kayak endpoint ya, endpoint security atau firewall ini mencoba untuk bisa mengatasi atau bisa memblok ransomware gitu ya. Contohnya Sophos ya, Fortiga dan sebagainya sudah banyak mengupdate softwarenya, mengupdate teknologinya untuk supaya bisa memblok ransomware dan sebagainya. Nah, ini juga kemarin ada ada berita terkait dengan data-data pengguna bocor nih, data-data konsumen yang emang connect ke ke internet atau dulu pernah ada BPJS ya, katanya sumber dari sana gitu ya, data-datanya akhirnya ke publish gitu ya, terus dijual belikan dan sebagainya gitu ya. Terus juga di kampus pun bukan hanya di ini aja ya, kampus pun yang banyak orang-orang yang istilahnya berpendidikan juga ada itu ya berita tentang misalnya di Undip bocor. Nah, pakar IT beri saran untuk antisipasi kejahatan cyber. Nah, nanti dari data-data yang tersebut ya, kalau misalnya diambil oleh orang, maka biasanya akan dijual data-data tersebut gitu ya. Jadi makanya wanti-wanti kalau kita bersosmed gitu ya, di YouTube atau di sosmed Instagram dan sebagainya, usahakan profil-profil data yang secret, yang rahasia, jangan tampilkan secara detail ke media ini ya, atau ke sosmed gitu ya. Ini bisa sama orang yang tidak berhak gitu ya, ini diambil datanya terus nanti bisa diapakan gitu ya dan sebagainya, diolah untuk melakukan kejahatan lagi dan sebagainya. Nah, ini sekilas berita ya, berita kejahatan di dunia maya. Oke, jadi berikutnya ada klasifikasi keamanan sistem informasi ya. Jadi ada physical security. Nah, ini yang tadi kalau misalnya dia tidak terkonek internet, ini biasanya ada keamanan untuk fisiknya. Jadi biasanya komputer-komputer yang akan disimpan yang masih baru dan sebagainya gitu ya. Ini harus diterapkan keamanan secara fisik, yaitu bisa dengan CCTV. Jadi kalau ada yang orang mencuri itu bisa ketahuan dan sebagainya. Atau kalau di data center ini ya, ini kan data-data penting ya di di data center itu ya. Atau istilahnya kalau di data center itu DMZ, delimiter zone, zona ini ya, misal zona-zona yang emang banyak-banyak data dan sebagainya gitu. Jadi ini perlu diamankan. Nah, ini diamankannya misalnya tidak boleh orang sembarang masuk ke dalam data center tersebut. Maka biasanya contoh keamanannya ada dengan fingerprint ya dan sebagainya, biometrik ya, keamanan biometrik dan sebagainya. Terus juga keamanan sistem informasi juga terkait dengan manusia atau people-nya ya. Manusia ini karena sumbernya masalah ini ada di sini ya. Karena kejahatan komputer paling tingginya itu ada di manusia ya. Karena manusia yang bisa mencoba masuk atau menyerang dan sebagainya secara virtual. Kalau mesin kan hanya diberikan perintah oleh manusia gitu ya, yang memprogram dan sebagainya. Jadi kalau mesin sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia diberikan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan dan sebagainya. Nah, berikutnya ada fokus kebanyakan organisasi ini ke data. Karena data itu yang tadi sebelumnya dibilang data itu kan pusatnya ini ya, pusatnya informasi gitu ya. Terus banyak data-data transaksi. Jadi di situ kalau sampai data-data transaksi hilang dan sebagainya, nanti kalau ada kejadian klaim dari orang, maka kita tidak bisa melihat buktinya dan sebagainya. Nah, terus tapi sebenarnya yang paling penting lagi selain ini data ada yaitu kebijakan atau polisi ya.
kebijakan sangat penting di sebuah organisasi. Jadi sebagai kepala atau manajer di sebuah perusahaan maka perlu membuat sebuah kebijakan ke organisasinya ya. Misalnya untuk supaya mengamankan sistem-sistem di internalnya, sistem komputer ya, dengan firewall yang ketat, terus tersentral, terus data-data di permissionnya di manage ya, misalnya siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dan sebagainya. Nah itu kebijakan. Terus ada SOP-nya, misalnya katakanlah prosedur untuk instalasi prosedurnya hanya oleh admin dan program-program bajakan tidak boleh diinstal selain oleh admin dan sebagainya. Nah ini adalah kebijakan-kebijakan. Jadi kalau tidak dibuat kebijakan seperti ini, maka biasanya secara cepat maka dia bisa jadi ini akan menjadi masalah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini sekilas terkait dengan topologi jaringan. Nah topologi jaringan ini kalau kita mengenal sebuah jaringan ya, karena materi kita terkait dengan network, maka jaringan di sebuah organisasi kurang lebih seperti ini ya. Nah nanti ada switch-nya, ada routernya, ada modemnya, ada PC-PC kliennya, ada servernya, ya, ada storage-nya dan sebagainya. Nah itu biasanya infrastruktur yang ada di sebuah organisasi, gitu ya. Jadi nanti masing-masing mempunyai fungsi, yaitu kayak router untuk routing, ya, di mana tambahan-tambahan lainnya ada load balancer, firewall, ya, QoS, quality of service atau bandwidth management, ada NAT, routing, VPN dan sebagainya. Nah kalau switch ini untuk memperbanyak klien-klien yang terhubung gitu ya. Walaupun ada untuk manajemen, ada switch yang manageable. Nah ini ada fungsinya bisa dioperate terkait dengan VLAN-nya, virtual LAN ya. Jadi di situ juga untuk security juga VLAN ya. Nah itu ada di switch yang manageable, tapi kalau yang switch yang biasa bypass. Nah ini sekilas terkait gambaran network topologi gitu ya yang ada di organisasi. Nah untuk mengamankan sebuah jaringan internal ya, jaringan internal dari pihak luar, maka kita harus memasang firewall di sisi internal maupun di sisi luar ya, eksternal. Kenapa di internal dipasang juga? Karena kadang ada SDM atau staff-staff yang memang sebenarnya mengerti juga IT, dia mencoba masuk ke server DMZ, delimiter zone. Nah, makanya dari internal yang tidak berhak maka kita blok. Begitu juga dari luar. Ya. Begitu juga kalau kita mengakses ke internet biasanya akan disisipi oleh malware, virus dan sebagainya, maka di situ juga ada filtering ya untuk memblok paket-paket yang lewat yang tidak berhak dan sebagainya. Nah, jadi kalau skema untuk amannya kita buat firewall-nya di desain firewall-nya di luar dan di dalam juga gitu ya. Nah, routing ini untuk merouting IP segmen yang berbeda gitu ya. Jadi kalau segmennya berbeda kan biasanya tidak bisa connect ya ke komputer-komputer lain. Tapi dengan adanya router maka ini bisa di routing. Jadi yang segmen berbeda bisa connect. Nah, biasanya yang di routing ini orang IT karena akan diberikan akses full gitu ya. Jadi dia akan bisa untuk ke segmen-segmen yang berbeda, ke divisi-divisi yang berbeda dia bisa untuk melihat dan sebagainya. Nah, berikutnya biasanya terkait dengan network security ini ada istilah threat dan vulnerability. Threat ini ancaman, vulnerability kelemahan. Nah, ancaman-ancaman ini bisa ancaman dari manusia, ancaman dari bencana alam dan sebagainya. Berikutnya untuk kelemahan ini bisa di-scanning dari probing service-nya. Jadi masalah pelayanan yang ada di internal yaitu terkait dengan port-port yang terbuka dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus juga nanti ada istilah-istilah di dalam sebuah keamanan ya, sistem informasi, ada privacy, integrity dan availability. Privacy ini terkait dengan privat ya, data-data private ya, yang tidak boleh istilahnya disebarluaskan. Terus integrity terkait dengan keintegritasan program-program ya,
Jadi kalau orang yang tidak berhak tidak bisa merubah yang memang bukan haknya, gitu ya. Biar terintegritas. Terus availability, ketersediaan. Jadi bagi apa namanya, yang tidak berhak maka dia tidak bisa, tapi kalau yang bagi berhak ini bisa, ya, availability, ketersediaan. Nah, ini berikutnya ada kita jelaskan terkait dengan ancaman atau threat. Jadi ancaman atau threat ini bisa tadi ya yang saya bilang ada dari ancaman alam dan ancaman manusia. Oke, bagi yang ini bisa di-mute dulu bentar ya. Biar kedengaran. Oke. Nah, jadi ancaman itu bisa dari ancaman alam dan lingkungan dan juga ancaman manusia, gitu ya. Nah, contoh ancaman alam ini bisa seperti banjir, ya, tsunami, longsor, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Jadi kayak PC-PC di sebuah organisasi ya, atau server-server di sebuah organisasi ini akan rentan ancaman dari alam lingkungan ya, baik dari kebakaran, longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Makanya perusahaan kalau memilih tempat ya untuk menempatkan server, maka kita harus ditempatkan di yang aman. Misalnya di lantai-lantai yang tinggi gitu ya. Biar kalau banjir di bawah, ini komputer server tidak kena gitu ya. Atau kita juga menyediakan DRC ya, data recovery center untuk mirroring. Jadi kalau misalnya di server utama, data centernya utama ini ada kena masalah gitu ya, serangan dan sebagainya, maka kita punya backupnya, punya mirrornya ya di DRC-nya, data recovery center. Jadi seolah-olah kita mengakses tidak ada masalah gitu ya. Walaupun sebenarnya komputer di data centernya ada masalah. Tapi karena adanya backupnya, maka ini bisa terus ya, bisa terus operasional dan sebagainya. Nah, kalau ancaman manusia, ini contoh malicious code, virus ya, social engineering, DDoS, backdoor dan sebagainya. Ya. Sampai pada kalau secara fisik perusakan ya dan sebagainya. Terus berikutnya aspek manusia dalam kejahatan IT, ini manusia mengamankan, manusia juga memberikan celah keamanan dan penyebab kerusakan dengan resiko tinggi. Jadi kadang kalau yang tidak amanah kita suka memberikan password gitu ya ke orang lain gitu ya, ke teman-teman kita gitu ya. Akhirnya banyak yang seharusnya server atau internet ini hanya bisa diakses oleh beberapa orang, tapi ini banyak yang tahu gitu ya, karena mungkin dari satu orang menyebarkan rahasianya, misalnya password dan sebagainya ke orang lain, sehingga akhirnya banyak yang terkonek. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa lihat ya, kita bisa list daftar orang-orang yang connect, yang emang berhak siapa saja, yang tidak berhak, yang tidak terdaftar bisa kita keluarkan ya, kita blok dan sebagainya. Terus kita juga bisa terapkan gitu ya, makanya yang tadi terkait dengan polisi kebijakan ini penting gitu ya bagi SDM. Nah, ini metode memperkuatnya yaitu bisa meningkatkan kesadaran ya dan tanggung jawab serta penerapan kebijakan dengan konsekuensi yang tegas ya. Kalau misalnya emang SDM tersebut melakukan kejahatan, maka bisa dilakukan SP ya, surat peringatan dan sebagainya. Nah, berikutnya ini peningkatan kejahatan komputer. Nah, peningkatan kejahatan komputer seiring dengan peningkatan teknologi ya. Jadi pemakai makin melek teknologi dan kemudahan mendapatkan software-software untuk mencoba menerobos sistem. Ya. Jadi banyak orang ada kesempatan untuk menjajal, terus banyak juga softwarenya yang ditampilkan di internet gitu ya untuk mencoba menerobos ke wireless, ke server, ke network dan sebagainya, ke sistem operasi. Nah, ini contoh yang sering kita kenal ada script kiddies ya, dia memanfaatkan software-software yang ada di internet untuk mencoba masuk ke dalam sistem yang bukan haknya gitu ya. Nah, jadi pesannya yaitu sistem administrator harus langkah di depan gitu ya. Jadi sistem administrator harus bisa, atau penjaga dari sistem, hacker dan sebagainya harus bisa mengetahui gitu ya
perkembangan-perkembangan gitu. Jadi biar bisa mencoba memblok orang yang tidak berhak dan sebagainya. Nah, berikutnya ada kelemahan. Ini mungkin timbul pada saat mendesain ya. Jadi kalau mungkin ya SDM-nya kurang mengerti terkait dengan keamanan, maka biasanya mendesainnya juga kurang bagus gitu ya terkait dengan keamanan. Terus tidak menetapkan prosedur gitu ya yang jelas dan sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah kelemahan ya. Mengimplementasikan maupunnya juga misalnya dia tidak mengerti mengimplementasikannya, maka bisa menjadi masalah juga ya. Jadi sumber lubang keamanan ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu diantaranya salah desain, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan dan sebagainya. Ya. Sebelumnya, nanti kalau emang waktunya terbatas bisa diingatkan ya saya ya. Kalau udah mau mendekati selesai, biar saya agak mempercepat. Atau nanti juga kalau sesi pertanyaan bisa di akhir ya, seperti yang sebelumnya. Jadi saya lanjutkan dulu materinya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya untuk terkait dengan kelemahan, ini keamanan ya. Ini kita ada untuk pendekatan preventif, pendekatan detektif, dan pendekatan korektif. Jadi kalau untuk supaya tidak terjadi ya sebelum kejadian, maka kita harus pendekatan preventif. Nah, ini bersifat mencegah dari kemungkinan terjadi ancaman. Nah, untuk pendekatan preventif contohnya seperti apa ya? Kita pasang nih sebelum connect ke internet, connect ke jaringan, pasang firewall ya, pasang antivirus, pasang anti malware ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi biar komputer kita agak sedikit secure ya, aman dari serangan dari luar. Nah, terus berikutnya pendekatan detektif. Kalau misalnya kebetulan kita udah terlanjur connect ke internet tanpa sebelumnya tanpa mengamankan dahulu gitu ya sebelumnya. Nah, ini terus tahu-tahu komputer kita ada yang aneh gitu ya. Loadingnya lambat ya, pas saat browsing dan sebagainya. Padahal spek kita tinggi. Nah, ini kita bisa pendekatan detektif, yaitu mendeteksi ada apa sebenarnya di sistem komputer kita gitu ya. Nah, mungkin pas kita install antivirus, tahu-tahu wah banyak virus. Anti malware, wah banyak malware yang masuk gitu ya, sehingga bisa membuat komputer kita lambat dan sebagainya. Nah, ini pendekatan detektif. Nah, berikutnya pendekatan korektif, yaitu kalau emang kita kena gitu ya, kena virus, kena malware dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan software tersebut ya. Jadi bisa di scan dengan antivirus, scan dengan anti malware, atau dengan endpoint security dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya pengendalian keamanan sistem informasi. Nah, ini ya. Jadi kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap bencana, sampai pada kontrol terhadap perlindungan terakhir ya, atau DRC. Data Recovery Center. Nah, berikutnya di sini ada saran ya. Ada rekomendasi untuk mengamankan bagi individu dan organisasi. Jadi kalau bagi individu maupun organisasi ya, ini ada rekomendasi langkah-langkah pengamanannya, diantaranya pertama, satu, pasang dan gunakan program antivirus. Kalau ini kita menggunakan Windows, karena kalau Windows kan kita sering kena virus ya, kena malware dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan Linux ini agak sedikit aman gitu ya. Karena biasanya serangan-serangan itu ke yang sisi komersil. Tapi kalau yang free agak sedikit ini ya, malas gitu ya. Jadi makanya banyak menyerangnya itu ke Windows. Nah, berikutnya lakukan patch pada sistem Anda ya. Jadi kadang kalau yang OS lama atau software lama ini banyak celah ya, banyak bug. Maka perlu kita lakukan patch pada sistem gitu ya, supaya ditutup nih lubang-lubang yang emang ada yang tidak amannya gitu ya. Nah, terus berikutnya hati-hati dalam membaca email dengan attachment. Jadi kadang kita dapat email dari orang yang tidak dikenal gitu ya, yang emailnya juga nggak jelas, nggak resmi. Kita langsung buka aja. Toto ini ada ransomware, ada malware, ya ada virus dan sebagainya. Jadi harus jelas. Kita lihat dulu nih, ini
dari siapa ya pengirimnya, gitu ya. Bisa dilihat dari domain emailnya dan sebagainya, resmi atau tidak, gitu ya. Nah, kalau di perusahaan dia punya firewall, makanya bisa mendeteksi ya anti spamnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk individu kan kita tidak ya, makanya kita harus bisa memilah, gitu ya. Berikutnya, pasang dan gunakan program firewall. Nah, firewall ini untuk memfilter paket-paket yang lewat ya. Jadi tadi contoh-contoh firewall ada FortiGate ya, Sophos dan sebagainya. Nah, selain firewall yang di network, di jaringan, ada firewall di sistem operasi. Contoh firewall di Linux ada UEFI ya, ada firewall di IP table dan sebagainya. Di Windows pun ada ya. Kamu ketik di search firewall itu keluar firewall ya. Nah, kamu bisa aktifkan, on-kan ya, supaya pas kamu connect ke internet ya setidaknya ada sedikit rasa aman gitu ya. Berikutnya, lakukan backup. Jadi backup ini penting ya, di perusahaan ini backup penting ya. Karena tujuannya kalau misal tidak di backup, sewaktu-waktu ada data-data utama kena, tidak ada backup-nya, udah ya, selesai ya. Jadi backup ini penting ya. Jadi kalau punya data-data penting, usahakan di backup dulu, terus copy lagi. Nah, jadi sewaktu-waktu ada kena virus, kena malware, kena ransom, dan sebagainya, kita masih punya backup-annya. Berikutnya, gunakan password yang kuat. Jadi password itu jangan sampai 1, 2, sampai 8 ya. Atau nama atau tanggal lahir yang bisa di scan, dicek oleh orang yang tidak berhak gitu ya. Nah, ini password usahakan kombinasi ya. Jadi antara huruf besar, huruf kecil, karakter dan sebagainya. Biar saat men-scanning, program-program men-scanning ini agak sedikit susah ya, rumit ya. Terus hati-hati ketika download dan memasang program. Karena kadang program-program bajakan ini suka disisipi oleh virus ya, malware dan sebagainya. Jadi kalau pas kita install atau banyak virusnya dan sebagainya. Terus kalau terkonek dengan jaringan, maka akan tersebar ke komputer-komputer yang klien-klien yang lain. Nah, terus juga pasang dan gunakan program enkripsi. Nah, enkripsi ini tujuannya untuk mengenkrip pesan, data, dan sebagainya supaya pas dibuka oleh orang yang tidak berhak, dia hanya berupa simbol-simbol. Tapi kalau tidak dienkrip, maka bisa kelihatan nih, oh program yang lewat pas saat sniping ya, disadap, oh isinya seperti ini gitu ya. Jadi rahasia nih, atau bisa dibaca. Email pun kalau tidak dienkrip maka bisa dibaca oleh orang yang menyadap gitu ya. Nah, ini contoh kayak yang terenkrip itu kalau misalnya di web ya, kita pernah ini ya, buka misalnya HTTP dan HTTPS. Nah, kalau HTTPS ini kan ada secure-nya, ada SSL-nya. Nah, ini sudah terenkrip. Tapi kalau HTTP ini tidak terenkrip, makanya bisa ini ya, bisa kebaca kalau pas disadap ya. Misalnya menggunakan wireshark dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah menutup servis yang tidak digunakan ya. Jadi saat scanning si komputer cracker ya, dia akan mencoba mencari celah ya. Nah, ini mencari vulnerability atau kelemahan. Nah, itu dengan misalnya melihat port-port ya, open service-nya. Misalnya ada port FTP kebuka, telnet kebuka, yang dimana FTP, telnet, dan sebagainya ini tidak ada secure-nya, tidak ada encrypt-nya. Maka kalau misalnya disadap, email yang kita kirimkan ke tujuan, ke orang, maka bisa dibaca isinya, gitu ya. Tapi kalau terencrypt, tadi menggunakan SSH, HTTPS, maka tidak bisa dibaca. Dia hanya berupa simbol-simbol saja, gitu ya. Nah, terus berikutnya, batasi akses ke data sensitif. Jadi kita kalau sebagai pakar network, sebagai sistem administrator dan sebagainya, siapa yang berhak untuk masuk ke DMZ, delimiter zone, atau ke data center, ke server, ini siapa-siapa saja yang berhak. Nah, kita daftarin, kita routing. Tapi kalau yang tidak berhak, kita blok ya. Kita blok. Makanya ada istilah Active Directory untuk manajemen user group and order. Nah, ini tujuannya ada orang yang tidak berhak membuka folder-folder misalnya bagian keuangan
bagian penggajian. Ini tidak bisa kalau kita maintenance ya, kita manage gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak manage gitu ya, ini ada orang yang tidak berhak bisa masuk ke dalam folder-folder yang emang sebenarnya rahasia gitu ya. Nah, tapi bagi seorang IT ini sebenarnya tidak rahasia gitu ya. Karena IT ini sebenarnya full access gitu ya kadang. Nah, tinggal amanah atau tidak si IT tersebut ya. Terus berikutnya, kalau emang kejadian, maka kalau tidak ada SDM IT-nya yang expert, maka kita bisa cari bantuan ya, yang ke expertise-nya. Berikutnya, terapkan kontrol akses fisik yang tadi misalnya masuk ke data center perlu ada keamanan, contohnya fingerprint ya, atau dengan wajah dan sebagainya ya, yaitu terkait dengan biometrik. Terus sampai pada terapkan rencana manajemen risiko ya, kita membuat sebuah DRC-nya gitu ya. Jadi ini rekomendasi bagi individu maupun organisasi untuk menerapkan keamanan di PC-nya gitu ya, di server dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang menutup service yang tidak digunakan. Tadi ada FTP ya. Terus ada telnet, ini kan tidak disertai dengan ini ya, keamanannya atau enkripsinya. Nah, ini maka perlu ditutup ya untuk service-service tersebut kayak telnet, FTP dan sebagainya. Nah, ini ada bahasan terkait dengan enkripsi dan kriptografi. Jadi, enkripsi yaitu teknik penyandian data ke dalam bentuk baru tanpa mengubah nilai. Nah, ini digunakan untuk melindungi data dari pengaksesan yang tidak terotorisasi. Nah, data yang sudah dienkrip dapat dibaca dengan melakukan deskripsi ya. Kalau dia mempunyai sandinya, tapi kalau tidak mempunyai sandinya, data yang terenkrip itu tidak bisa dibaca. Ya. Nah, terus proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan disebut plain text ya. Yang disebut plain text menjadi tersembunyi disebut ciphertext. Nah, terus untuk bisa dibaca lagi ini ke aslinya itu disebut plain text atau deskripsi ya. Nah, ini istilah-istilah ini bisa dibaca nanti ya. Terus banyak juga tutorial terkait dengan enkripsi dan kriptografi dan sebagainya gitu ya di internet. Sekarang untuk mencari sebuah tutorial itu mudah gitu ya. Terus untuk melihat demonstrasinya juga mudah, banyak di YouTube dan sebagainya. Nah, itu cara belajar sekarang seperti itu. Jadi bisa lebih cepat mengerti dan sebagainya. Nah, ini contoh terkait dengan pengaplikasian ini ya, kriptografi, penyandian. Jadi ada shipper dengan caesar shipper metodenya ya. Jadi dari plain text-nya yang aslinya ABCD, pesannya ABCD, atau pas dibuka atau sudah disandikan atau sudah di-encrypt, maka tulisannya jadi berubah DEFG. Ya. Padahal sebenarnya isi utama pesannya bukan DEFG tapi ABCD ya. Tapi karena sudah di-encrypt, yang kebuka oleh orang yang yang menyadap, dia hanya bisa membuka simbol-simbol gitu ya. Jadi ini sedikit agak aman ya. Jadi ini metode lama gitu ya. Sekarang software-software bisa menembus seperti ini. Jadi sudah jarang dipakai. Terus ada lagi yang merubah 13 huruf ya. Maksudnya merubah dari posisi ke-13 dari alfabet dan sebagainya. Ini root 13. Nah, ini juga bisa dibaca ya, karena waktunya juga ya terbatas. Oke, ini saya teruskan dulu sebentar. Jadi saya agak percepat aja ya karena waktu dan sebagainya. Baik. Nah, ini kalau kita mau mengimplementasikan ke coding program, maka kayak root 13 bisa diimplementasikan codingnya seperti ini. Ya, ini dengan menggunakan bahasa Perl dan sebagainya. Nah, ini juga kita aplikasi dari enkripsi, kita misalnya kayak di MySQL ada MD5 ya. MD5 itu merubah awalnya nih katakanlah pesan aslinya seperti ini. Atau kalau kita MD5-in, atau pesannya yang dibaca ini ya, simbol-simbol ini gitu ya. Ini agak sedikit susah untuk di scanning juga kan, karena sudah terenkrip. Nah, yang terbaru ada MD berapa lagi untuk mengkonversi gitu ya dari huruf aslinya, agak lebih
panjang lagi gitu ya. Nah, ini ada SSL yang tadi yang saya bilang terkait dengan HTTP dan HTTPS. Nah, S-nya ini ada istilah secure ya untuk mengamankan gitu ya. Nah, ini terencrypt. Nah, ini ada pengertian dari SSL sendiri ya. Jadi bisa dibaca, tujuannya untuk apa, mengencrypt komunikasi gitu ya. Jadi paket-paket yang lewat ke tujuan itu dicoba diamankan dengan SSL ini ya. Nah, terus probing service, pemeriksaan layanan, yaitu terkait dengan port-port apa saja yang terbuka. Karena kalau portnya terbuka, ini bisa dimanfaatkan oleh cracker ya untuk menyerang. Gitu. Nah, ini bisa di scanning dengan Nmap, Wireshark, dan sebagainya. Ya. Contoh untuk men-scanning port yang terbuka di paket FTP, ini ada Nmap, tujuannya IP address-nya ya. Ini IP dari komputer tujuan. Terus ini protokolnya port 2121 itu mewakili dari port FTP gitu ya. Nanti akan kebuka gitu ya. Nah, berikutnya ada telnet localhost. Ini kita kalau misalnya mau melihat maksudnya kita mencoba meremot via telnet dari localhost ya. Nah, ini kalau ini kan 110 untuk yang email ya. Jadi kita bisa baca nih email-email yang ada ya. Kalau misalnya ini kebetulan bisa ada oleh orang lain gitu dengan perintah ini. Tapi kalau pakai telnetnya ini kita matikan, maka pas kita telnet terus IP address dari tujuan, maka dia akhirnya tertolak, nggak keluar seperti ini gitu ya. Nah, ini password di sistem Unix atau Linux atau macOS dan sebagainya. Nah, berikutnya ada mendeteksi audit. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi setiap kejadian maka bisa dilihat lognya ya. Mengamati berkas log. Ini tujuannya untuk melihat siapa-siapa yang masuk ke dalam sistem gitu ya. Terus ada event apa saja yang terjadi di sebuah sistem ya. Jadi kita bisa cek pada tanggal sekian, terus jam sekian, ini ada event apa aja, siapa yang masuk gitu ke dalam sistem. Ini bisa dilihat lognya. Jadi untuk para administrator diwajibkan untuk rajin memelihara dan menganalisa berkas log yang dimilikinya. Gitu ya. Berikutnya, ini keamanan sistem di wireless. Ini bisa kalian coba masuk ke emulator TP-Link gitu ya. Ini kan kita bisa lihat untuk jelajah gitu ya, jelajah di access point. Nah, di situ ada fitur keamanan ya untuk blok MAC address ya atau IP atau name-nya gitu ya. Kalau bagi orang yang tidak boleh berhak connect ke access point untuk connect ke internet dan sebagainya. Terus nah, ini eksploitasi keamanan ya. Kira-kira sebelumnya ada ini nggak? Ada yang mau di ini untuk pertanyaan bisa di chat atau nanti pas itu bisa di ini ya via langsung di sound ya. Terus juga bisa diingatkan berapa menit lagi saya untuk materinya. 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi. Baik. Oke, ini saya selesaikan. Nah, ini contoh terakhir nih ya, materi terakhir yang terkait dengan network security, yaitu serangan DOS. DOS ini tujuannya sebenarnya tidak ini ya, dia tujuannya untuk melumpuhkan sistem. Jadi kayak misalnya server yang biasa diakses oleh banyak orang, ini kalau sistemnya lumpuh atau down, maka tidak bisa diakses oleh orang lain. Misalnya kayak website dari kampus ya. Ini kan biasanya banyak diakses oleh para mahasiswa, para dosen dan sebagainya. Tapi kalau servernya diserang oleh DOS ya, denial of service, maka bisa menjadi down sehingga bisa melumpuhkan sistem sehingga orang-orang yang mengakses tidak bisa melihat ininya ya, websitenya dan sebagainya. Nah, ini caranya misalnya dengan memping paket, memping server tujuan sehingga komputer jadi hang, crash gitu ya. Nah, ini banyak
firewall untuk bisa memblok kayak serangan dari Denial DOS ini ya, DOS dan seterusnya. Nah, ini saya ngambil daftar pustakanya dari Budi Raharjo dan PowerPoint Kominfo. Itu terkait dengan network security. Nah, berikutnya terkait dengan digital forensik. Nah, ini istilah forensik sendiri didefinisikan sebagai proses pengawetan ya, pengawetan barang bukti ya, terus identifikasi, terus ekstraksi dan dokumentasi ya. Ini untuk kalau misalnya terjadi kejadian, terus diminta untuk supaya mencek gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan bukti untuk pengadilan ya, di pengadilan. Nah, digital forensik sendiri adalah ilmu menemukan bukti dari media digital, seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan. Jadi sebelumnya ilmu forensik ini lebih ditujukan ke forensik komputer. Tapi karena sekarang sudah meluas gitu ya. Kalau cuma komputer doang, karena kejahatan bukan hanya dari komputer saja, bisa dari ponsel ya, handphone ya, atau smartphone dan sebagainya, atau kejahatan yang ke database, ke wireless dan sebagainya, maka ini forensik lebih meluasnya itu dengan forensik digital istilahnya ya. Nah, ini merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada pemulihan dan investigasi materi ya yang ditemukan di perangkat digital terkait cybercrime, kejahatan cyber dunia maya. Nah, ini digital forensik pertama kali digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer yang tadi saya bilang ya. Tapi karena kejahatannya sudah meluas, bukan hanya dari komputer, maka untuk ini lebih ke forensik ke digital. Karena digital itu bisa dari smartphone, bisa dari komputer, bisa dari macam-macam perangkat media ya yang terkonek ke dunia maya dan sebagainya. Nah, untuk tahapan forensik digital secara umum adalah proses mengidentifikasi. Jadi kita identifikasi dari bukti ya, barang bukti, baik dari hard disk ya, storage-nya, dari smartphone, komputer, kita identifikasi, kita lestarikan, kita jaga ya barang bukti tersebut supaya tidak dirusak terkait dengan bukti-buktinya. Terus menganalisis, kita analisa ya, dan didokumentasikan. Kita buat kopiannya ke bukti digital yang lain. Nah, ini seringkali dilakukan untuk menyajikan bukti di pengadilan jika diperlukan. Berikutnya, terkait dengan sejarah digital forensik ini awalnya pada tahun 70 dan 80-an ini, di mana pelopor digital forensik ini adalah orang-orang yang bekerja di kepolisian atau lembaga penegak hukum yang kebetulan juga merupakan penghobi komputer gitu ya. Nah, ini sejarahnya. Baru pada tahun 90-an istilah itu menjadi istilah yang diakui. Jadi tahun 90 istilah digital forensik baru mulai diakui. Dan pada abad ke-21 muncul kebijakan nasional tentang istilah forensik digital ya. Nah, adapun salah satu bidang pertama yang menjadi perhatian penegak hukum ya adalah penyimpanan, storage ya. Karena di situ banyak file-file ya, data-data ya di storage tersebut, penyimpanan tersebut. Nah, itu banyak bisa dijadikan barang bukti dan sebagainya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendukung atau menyangkal hipotesis di pengadilan pidana atau perdata. Jadi dengan adanya bukti-bukti ini kita untuk bisa mendukung ya, mendukung supaya ini ya di pengadilan ini kita mempunyai sumber atau bukti-bukti yang kuat dan sebagainya. Nah, terus ini bisa dibaca ya karena waktunya juga udah mepet gitu ya. Terus tahapan dari digital forensik tadi identifikasi, pelestarian, analisis, dokumentasi, dan dipresentasikan gitu ya. Ini tahapannya. Nah, yang terkait dengan macam-macam tipe dari digital forensik ini ada disk forensik. Nah, ini yang berarti mengekstraksi data dari media penyimpanan atau storage dengan mencari file yang aktif, dimodifikasi atau dihapus. Berikutnya ada network forensik ya. Jadi ini bisa dilihat di analisis lalu lintas jaringan komputer. Terus
Ini untuk mengumpulkan informasi penting dan bukti hukum. Nah, wireless forensik ini sama ya, ini bagian dari network forensik. Kemudian ada database forensik sampai pada phone forensik gitu ya. Jadi kurang lebih materi terkait dengan apa network security dan digital forensik seperti ini. Mungkin untuk selebihnya saya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faizan Nabawi. Jadi di sini saya sedikit rangkum bahwa tentang network security ini kita dihimbau untuk hati-hati dengan internet kita ya. Jika pada alam lingkungan sekitar kita itu ada ancaman gempa bumi dan sebagainya, maka di dunia internet ini pun terdapat ancaman. Itu bisa virus dan lain sebagainya. Dan kita itu dapat mengantisipasi ancaman kita dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang tadi disampaikan Pak Faizan Nabawi. Itu diantaranya kita dalam memasang antivirus, anti malware dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa yang terpenting itu kita harus membackup data. Sering-sering membackup data. Jika kita adalah pelaku yang sering memakai internet, maka sering-seringlah kita membackup data kita agar data kita aman. Sewaktu-waktu terkena virus, kita punya backupan datanya. Terus juga jangan juga sembarangan kita dalam mendownload. Pilih situs-situs terpercaya jika kita ingin mendownload suatu file ataupun software dari internet. Itu poin-poin terpenting. Dan juga untuk digital forensik ini, ilmu forensik ini lebih fokus kepada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari media yang terkoneksi dengan internet. Contoh lembaganya itu banyak dari cybercrime dan lain sebagainya. Kita itu lebih kepada fokus kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia internet. Dan teman-teman juga jangan lupa bahwa di balik kenyamanan itu terdapat ancaman. Tadi satu yang saya garis bawahi, artinya kita ketika sudah nyaman itu terkadang kita lupa gitu bahwa ada ancaman-ancaman yang akan datang. Jadi hati-hati kepada teman-teman. Terus juga jangan lupa kepada teman-teman di sini, tadi Pak Faizan juga sudah memberitahu bahwa beliau punya channel YouTube Faizan Nabawi, jadi silahkan ditonton. Di situ juga banyak ilmu-ilmu yang sudah beliau tuangkan. Silahkan ditonton, di like, di subscribe, dan jangan lupa juga untuk di share. Saya rasa itu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan